Selamat datang kembali di channel YouTube saya ini. Kali ini saya akan membahas soal tentang sediaan, mencatat sediaan dengan menggunakan asumsi aliran kos rata-rata dan metode pencatatan fisik. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada soal di sisi kiri, kemudian saya buat format jawaban di sebelah kanan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah disediakan dalam soal ini, untuk metode asumsi aliran kos rata-rata, maka kita harus menghitung terlebih dulu kos rata-rata per unit. Kos rata-rata per unit ini yang nanti akan kita lekatkan pada unit tersedia dijual, kemudian nilai sediaan akhir, dan unit yang terjual. Jadi pada intinya sediaan itu ada 3 macam unit ya. Yang pertama unit tersedia dijual, kemudian yang kedua unit yang terjual, jumlah unit yang terjual, dan selisih antara unit tersedia dijual dan unit terjual adalah unit sediaan akhir. Pada intinya seperti itu. Jadi mari kita hitung dulu kos rata-rata per unitnya. Kos rata-rata per unit ini bisa dihitung dengan cara membagi kos barang tersedia dijual dengan unit tersedia dijual. Nah, dari soal yang di sebelah kiri ini saya pindahkan ke kanan, kita bisa menghitung unit tersedia dijual, yaitu dengan menjumlahkan semua data unit pembelian yang ada di sini. Nah, kalau misalnya dalam suatu kasus ada sediaan awal, ada unit sediaan awal, maka unit sediaan awal ini juga harus kita masukkan sebagai komponen yang membentuk unit tersedia dijual. Nah, kebetulan dalam soal ini tidak ada sediaan awal, jadi langsung saja kita jumlahkan unit pembelian. Nah, unit pembeliannya adalah sebanyak 1.200 unit. Jadi ada 1.200 unit barang yang dibeli selama bulan September. Kemudian kita akan menghitung kos barang tersedia dijual. Kos barang tersedia dijual ini kita cari dengan cara mengalihkan masing-masing unit pembelian dengan kos per unit untuk masing-masing tanggal pembelian. Jadi misalnya yang tanggal 2 September di sini ada 300 unit barang yang dibeli, kemudian kosnya Rp210 per unit, berarti total kos untuk pembelian tanggal 2 September adalah sebesar Rp63.000. Ini kita lakukan sama ya untuk tanggal 5 September, kemudian tanggal 10 September, dan tanggal 24 September. Nah, kemudian ini kita hitung jumlahnya. Jumlahnya adalah sebesar Rp270.000. Inilah yang disebut dengan kos barang tersedia dijual. Nah, sekarang kita bisa menghitung kos rata-rata per unit. Kos rata-rata per unit tadi dihitung dengan cara kos barang tersedia dijual Rp270.000 dibagi dengan unit tersedia dijual 1.200. Nah, ketemu Rp225. Jadi kos rata-rata per unitnya adalah sebesar Rp225. Ini adalah menggunakan rata-rata tertimbang, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah unit untuk masing-masing pembelian. Tadi kan kita menghitungnya dengan cara dikalikan dulu ya, 300 kali 210, 300 kali 220 dan seterusnya, berarti ini menggunakan rata-rata tertimbang. Oke, jadi ini sebenarnya kita sudah menghitung yang nomor 1 ya. Nomor 1 ini kan diminta untuk menghitung kos barang tersedia dijual. Nah, tadi sebenarnya sudah kita hitung.
yaitu sebesar Rp270.000. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini ada 2 poin, yaitu 2A. 2A adalah menentukan nilai sediaan akhir atau kos sediaan akhir. Nah, di sini kita harus hitung dulu berapa unit sediaan akhir. Cara menghitung kos sediaan akhir kalau menggunakan rata-rata, metode rata-rata adalah unit sediaan akhir dikalikan dengan kos rata-rata per unit. Nah, berarti kita harus menghitung dulu berapa unit sediaan akhir. Unit sediaan akhir bisa kita hitung caranya begini. Tadi kan ada unit pembelian sebanyak 1.200 unit. Kemudian selama bulan September ternyata terjual sebanyak 1.000 unit. Berarti unit sediaan akhir adalah sebanyak 1.200 dikurangi dengan 1.000. Nah, ini atau 200 unit. Jadi sediaan akhir yang belum terjual ada sebanyak 200 unit. Oke, sekarang kita bisa hitung berapa kos sediaan akhir, yaitu unit sediaan akhir tadi yang 200, kemudian kita kalikan dengan kos rata-rata per unit. Kos rata-rata per unitnya adalah 225. Jadi kos sediaan akhir 200 kali Rp225 sama dengan Rp45.000. Inilah nilai sediaan akhir yang nanti kita cantumkan di neraca atau laporan posisi keuangan. Oke, kita lanjutkan sekarang yang poin 2B. Poin 2B itu kita diminta untuk menghitung kos barang terjual. Kos barang terjual ini dihitung dengan cara unit terjual kita kalikan dengan kos rata-rata per unit. Nah, di sini kita lihat tadi unit terjualnya adalah sebanyak 1.000. Data yang atas ini ya. Kemudian kos rata-rata per unitnya kita ambilkan dari data yang sebelumnya, yaitu 225.000. Nah, dari sini kita bisa lihat hasilnya, yaitu kos barang terjualnya adalah sebesar Rp225.000. Oke, kita sekarang masuk soal yang terakhir, yaitu yang nomor 3. Nomor 3 itu kita diminta untuk menghitung laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan kos barang terjual. Cara menghitung penjualan adalah unit terjual kita kalikan dengan harga jual per unit. Nah, unit terjual tadi adalah sebanyak 1.000 ya. Kemudian harga jual per unit ini dari soal kita bisa tahu harga jual per unitnya adalah 500. Jadi kita kalikan dengan 500. Oke, ketemu Rp500.000. Jadi penjualannya adalah sebesar Rp500.000. Kemudian kos barang terjual berapa? Kos barang terjual kita ambil dari poin 2B, yaitu 225. Nah, setelah ini langsung saja kita hitung laba kotornya, yaitu penjualan dikurangi dengan kos barang terjual. 500.000 dikurangi 225.000. Inilah laba kotor menggunakan metode fisik dan asumsi aliran kos rata-rata sebesar 275.000. Nah, demikian
jawaban untuk soal mengenai sediaan dengan menggunakan asumsi aliran kos dan metode pencatatan secara fisik. Demikian untuk metode yang lainnya akan saya lanjutkan atau bisa dilihat di video-video berikutnya. Terima kasih.